Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memelihara hidup kita sampai di penghujung tahun ini. Tidak terasa kalau sepanjang tahun 2020 kita telah lalui bersama. Bahkan hari ini sudah berhari terakhir tahun ini. Banyak suka duka yang kita lewati bersama keluarga kita, bersama dengan kawan-kawan kita seiman, dan tentu bersama dengan Tuhan. Bila kita flashback ke belakang perbuatan Tuhan yang ajaib di sepanjang tahun ini, banyak hal yang Tuhan perbuat di tengah-tengah keluarga kita dan di tengah-tengah pelayanan kita. Kalau kita renungkan kasih dan anugerah Tuhan yang menjaga kita sepanjang tahun yang kita lalui, sungguh kita layak berkata, Tuhan itu sangat baik, dan memang Tuhan itu baik. Tahun 2020 ini termasuk tahun terberat sepanjang sejarah gereja kita berdiri. Masa pandemi yang mengharuskan kita untuk menyesuaikan diri dengan cara hidup yang baru. Awal pandemi membuat banyak orang merasa takut, khawatir, bingung, merasa was-was menghadapi cara hidup yang baru. Karyawan banyak yang dirumahkan atau di PHK. Ada yang dipotong gaji, bahkan ada yang kehilangan mata pencarian. Mengurung diri di rumah berbulan-bulan seperti mau mati rasanya. Tidak dapat berbuat apa-apa. Tempat-tempat ibadah ditutup, tempat hiburan ditutup, restoran ditutup, dan masih banyak lagi. Kita tidak berdaya untuk melawan itu semua. Banyak saudara-saudara kita menjadi korban keganasan pandemi ini. Ada yang sudah meninggal, ada juga yang sudah disembuhkan. Dunia mengalami, bangsa Indonesia mengalami, orang-orang yang ada di sekitar kita mengalami, dan bahkan kita sendiri mengalaminya. Kita tidak tahu sampai kapan berakhir keadaan ini. Kita hanya melakukan apa yang menjadi bagian kita, dengan menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan dan berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun di atas semua itu ada satu tangan yang mengatur, yaitu Allah yang menciptakan langit bumi serta isinya, yaitu Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita hadapi semua ini, kapanpun berakhirnya keadaan ini. Jangan takut, sebab Tuhan Allah kita menyertai kita, dan apapun yang terjadi ke depan, semua dalam pengendalian Tuhan. Saya mengutip firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan juga di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Warga Gereja Betel Indonesia Kota Daud yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali pekerjaan Tuhan sepanjang tahun ini di dalam pelayanan kita melalui kaleidoskopi berikut ini. Kaleidoskopi Gereja Betel Kota Daud tahun 2020. Peristiwa 22 Maret tahun 2020 kita mencatat di mana kita tidak bisa beribadah secara offline, namun kita memulai ibadah online. Peristiwa inilah kita memulai menyesuaikan diri dengan ibadah online. Sakramen perjamuan kudus pun dilakukan secara online.
Tanggal 5 Juli tahun 2020 memulai ibadah kombinasi offline dan online. Namun ibadah sekolah minggu tidak bisa dilakukan sampai hari ini. Tanggal 2 September tahun 2020 kita memulai ibadah mezbah doa pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, dimulai dari Senin sampai dengan Sabtu secara online atau melalui Zoom. Dan banyak karya Tuhan yang kita alami dalam mezbah doa pagi ini. Oleh sebab itu, di tahun yang akan datang tetap kita melaksanakan ibadah ini, karena banyak kita diberkati olehnya. Sakramen baptisan yang kita kerjakan di dalam pelayanan kita di dalam tahun ini, yaitu pada tanggal 4 November tahun 2020, kita telah membaptis Saud Parsaoran Simanung Kalit. Dan juga kita telah membaptis Saudari Rismawati Boru Manalu. Dan juga kita telah membaptis Saudara Sahat Franciscus Tumanggor. Di dalam tahun 2020 ini kita telah melakukan pemberkatan pernikahan. Tepatnya Sabtu 18 Juli tahun 2020 kita telah memberkati pasangan yang berbahagia Hetran Pardomuan Zebua dengan Cuces Mariana. Tepat Sabtu 12 Desember pemberkatan pernikahan pasangan yang berbahagia, yaitu Saudara Saha Franciscus Tumanggor dengan Saudari Stephen Octavia Rompah. Sepanjang tahun 2020 ini, di dalam jemaat kita telah lahir anak dan telah diserahkan kepada Tuhan yang bernama Adriel Immanuel Hutagalung, lahir Minggu 17 Mei tahun 2020 dan diserahkan kepada Tuhan hari Minggu 6 September tahun 2020. Dan juga telah lahir Beita Rohana Meilin Simatupang, lahir pada hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2020 dan diserahkan kepada Tuhan pada hari Minggu 4 Oktober tahun 2020. Juga telah lahir Mishena Yehezkiela Silitonga, lahir pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 dan diserahkan kepada Tuhan pada hari Minggu 27 Desember tahun 2020. Juga Micah Baradin Manalu, lahir pada hari Rabu tanggal 11 November tahun 2020 dan diserahkan kepada Tuhan pada hari Minggu 27 Desember tahun 2020. Juga bayi yang lahir yaitu Lois Olivia Lumban Gaul, lahir pada hari Rabu 1 Desember tahun 2020, diserahkan kepada Tuhan pada hari Minggu 27 Desember tahun 2020. Dan juga kita telah melaksanakan Natal bersama di tanggal 20 Desember tahun 2020. Dan sungguh kebersamaan
yang dibangun di dalam mewujudkan Natal bersama ini, sungguh Tuhan telah berkarya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, semua yang ditayangkan ini adalah garis besar yang telah Tuhan kerjakan di tengah-tengah pelayanan kita. Namun masih banyak lagi yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Mujizat-mujizat Tuhan yang telah kita terima, kesembuhan ilahi, keuangan, luput dari maut. Itu semua bukti penyertaan Tuhan dalam keluarga kita dan di dalam pelayanan kita. Patutlah di akhir tahun ini kita layak berkata, Tuhan Yesus baik. Maka oleh sebab itu, mari bersama-sama dengan saya, mari kita katakan 3 kali, Tuhan Yesus baik. 1, 2, ya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dan harapan kita di tahun 2021, kita semakin kuat, semakin maju, semakin diberkati, dan semakin cinta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Selamat Tahun Baru 2021.